Iya, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Yuwun Wobok. Pakai bahasa bilang apa, Yuwun Kakak? Wobok untuk kita Yuwun semua. Wobok. Yuwun Wobok. Bahasa apa ini, Bahasa Kakak? Moi. Bahasa Moi. Oke, siap. Yuwun Wobok, Kakak Tori Kalami, dan juga Kakak Ningsi. Ningsi. Yuwobo. Oke, Yuwun Wobok. Siap. Kakak, mungkin sebelum kita mulai kita punya bincang-bincang ini, Kakak dulu bisa memperkenalkan diri dulu. Dari mana? Nama lengkap, terus dari mana nih kerja di dunia apa nih? Di dunia maya. Dunia maya. Oke, mungkin saya pertama perkenalkan, nama saya Tori. Saya sebenarnya bukan bekerja sih, sebenarnya bersimpati, jadi ikut berjuang dengan masyarakat. Jadi kalau kerja mungkin ada waktu yang rutin, terus ada ya segala macam, tapi saya belum bersimpati karena karena masyarakat mengalami perjuangan yang panjang, ya saya ikut bekerja untuk mendorong itu. Di hari-hari bantu teman-teman di Ekonusa, tapi saya penanggung jawab di PGM ya, Perkumpulan Pemuda Generasi Malam Karta. Oke, siap Kakak Tori. Berarti Kakak Tori ini sama-sama dengan teman-teman di Ekonusa dan juga sebagai PGM. Ya, penanggung jawab sebagai penanggung jawab anak-anak muda lah. Ya. Anak-anak muda di Malam Karta. Malam Karta Raya. Baik, siap Kakak Tori. Kalau Kakak nih? Ya, perkenalkan nama saya Ningsi Damari. Saya biasa dipanggil Ningsi. Saya bekerja di NGO Ekonusa. Oke, siap. Terima kasih perkenalan singkatnya, nama dan dari mana. Sekarang mungkin saya mau tanya-tanya sedikit ke kakak berdua terkait kakak dorang punya pengalaman bekerja di dunia ini seperti apa. Mungkin bisa dimulai dari kakak Tori. Oke, baik. Kalau bicara pengalaman sih, semua orang punya pengalaman ya, dan punya cerita. Mungkin saya punya cerita sendiri, tapi dengan subjeknya sama ya. Tapi subjeknya sama, tapi posisi subjeknya berbeda. Kita posisinya berbeda. Mungkin teman-teman yang bekerja dengan subjeknya sama untuk masyarakat adat, untuk lingkungan, untuk memastikan hak-hak masyarakat adat itu dengan caranya berbeda. Tapi mungkin kami subjeknya sama, tapi posisi kami berbeda. Itu. Jadi kemudian kita berjuang lama bekerja. Hampir kalau saya sendiri hampir 20 tahun saya ada kerja di NGO. Jadi kerja di NGO itu makanya saya bilang mau bilang kerja itu tidak karena bersimpati, karena sesuatu yang ada di hati kecil tidak ada di masyarakat, masyarakat tidak dapat, kemudian itu yang kemudian kita mau lihat ya, terutama hak masyarakat adat terhadap mereka punya hutan, mereka punya kekayaan sumber daya alam, terus keberlangsungan hidup mereka, budaya dan pengetahuan mereka, itu juga ya merasa itu bagian yang penting. Dan ada ketakutan pribadi, ada kecemasan bahwa suatu ketika akan hilang itu. Sebenarnya itu yang mendorong saya harus kerja, membantu bagian ini, karena mungkin semua orang mungkin tidak mau bekerja bagian itu, karena mereka bayangkan ini kapan bisa selesainya, kapan bisa ada akhirnya ya. Mungkin itu. Jadi itu yang membuat saya, biar yang tidak ada akhirnya saya yang kerja. Baik, siap Kakak. Berarti kakak bergerak membantu di teman-teman isu lingkungan dan masyarakat adat. Ya. Iya, oke. Karena itu isu lingkungan dan masyarakat adat kan sesuatu yang terus terpisah. Benar sekali. Tidak bisa bicara masyarakat adat tanpa ada lingkungan. Jadi kemudian dua hal yang kalau kita bilang sama dengan pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa bicara masyarakat adat tanpa hutan, karena itu tanpa pengetahuan, tanpa kebudayaan, tanpa segala macam. Jadi sesuatu yang tidak bisa terlepas dan terus berdiri sendiri. Dan itu kemudian karena itu situasi di Sorong secara umum itu mengalami kalau bahasa sebelah mereka katakan bilang culture shock, mengalami lompatan budaya. Jadi kita suku Moi salah satu yang suku yang mengalami lompatan budaya dari tersentuh oleh investasi dari awal. Jadi bagian ini mungkin semua orang tidak punya cerita, tapi kami punya cerita. Itu membuat sudah kita kerja untuk mempertahankan bagian itu, karena kita punya cerita bahwa ada sesuatu yang kita mengalami lompatan budaya yang terlalu tinggi dari jalan kaki langsung masuk di mobil Avanza itu gitu. Jadi belum tahu pegang uang dapat dolar begitu. Jadi mereka
tanpa ada didikan langsung mereka masuk ke ini. Jadi kita membayangkan saja ada satu proses yang hilang dan kemudian itu hilang semua. Jadi mereka punya pengetahuan yang tentang apa nih zona-zona penting itu hilang dan segala macam. Oke, siap Kakak. Setelah Kakak Tori kita lanjut dulu ke Kakak Ning. Siap. Sebentar kita tambah-tambah lagi. Oke. Oke, Kakak Ning, mungkin Kakak Ning bisa ceritakan sedikit Kakak Ning punya pengalaman selama Kakak Ning bekerja di dunia NGO ini. Oke, baik. Oke, Kakak Susan. Ya, kalau bicara soal pengalaman, kita punya pengalaman dari berbagai pandangan yang berbeda. Dengan Kakak Tori juga mungkin Kakak Tori lebih luas lah pengalamannya begitu. Karena saya bekerja di NGO konservasi mengenai isu-isu lingkungan dan masyarakat adat, karena kami juga membantu masyarakat untuk mempertahankan rumah mereka. Kalau bahasa kerennya, bahasa nasionalnya perhutanan sosial ya. Kalau mau bicara soal pengalaman, banyak sekali pengalaman dan berbagai macam pengalaman. Saya bekerja di tanah Papua, khususnya Provinsi Papua Barat Daya, ternyata persepsi masyarakat, cara berpikir masyarakat yang ada di Raja Ampat, yang ada di Kota Sorong, yang ada di Tambrau, itu beda sekali. Dan pada akhirnya saya mendapatkan pelajaran bahwa ternyata Papua tidak kecil. Papua bukan sekedar kata Papua, tidak. Ada berbagai macam suku budaya yang ada di tanah Papua yang pada akhirnya kita bisa belajar dari situ, dari lingkungan, dari sosial mereka, hidup keseharian mereka, bagaimana cara mereka mengelola apa yang mereka punya di kampung dan menjadikan itu sebagai konsumsi mereka hari-hari maupun nilai ekonomi mereka. Jadi ya, pengalamannya banyak dan ternyata Papua itu kaya. Oke, siap Kaning. Terima kasih. Kira-kira Kaning, hal apa yang mendorong Kaning sampai di usia yang muda ini Kaning mau untuk masuk terjun ke dalam dunia NGO? Iya, oke. Hal apa sebenarnya? Saya mungkin bukan berasal dari tanah Papua, tapi saya sudah besar dan tumbuh di tanah ini begitu. Saya punya pemikiran bahwa kalau bukan kita siapa lagi gitu. Dan kalau bukan sekarang ya kapan lagi. Ketika beberapa teman-teman saya berpikir untuk menjadi pegawai dan sebagainya, itu juga bagus dan ya semua orang punya pilihan gitu kan. Tapi pada akhirnya saya memilih untuk tetap karena saya merasa bahwa Papua adalah bagian dari saya begitu. Di mana saya bekerja langsung ke lapangan, hidup dengan mereka dengan waktu yang ya tidak ditentukan, fleksibel, dan yang betul-betul hidup bersama mereka, yang kadang juga betul-betul kita hidup untuk menikmati kekayaan alam begitu. Jadi ketika sayur habis kita pergi petik, kita olah, dan saya merasa bahwa ini keluarga saya begitu. Itu membuat saya kayak ya saya juga harus berjuang untuk keluarga saya di sini. Baik, siap Kaning. Terima kasih. Berarti Kaning mau masuk ke dunia ini karena memang Kaning merasa bahwa Papua ini adalah bagian dari Kaning, menjadi keluarga Kaning saat Kaning tumbuh dan berkembang. Ya. Baik, Kakak Tori, bisa Kakak Tori ceritakan pengalaman apa yang paling melekat di Kakak Tori hati selama bekerja di dunia NGO ini? Jadi kalau bicara pengalaman kerja di NGO ini, saya bilang bahwa saya ini sudah kerja sudah tes semua di ini. Pemerintah sudah pernah kerja, di perusahaan asing saya sudah pernah kerja, NGO saya sudah pernah kerja. Jadi tiga-tiga saya sudah kerja semua. Senior Kakak. Jadi kalau bicara pemerintah, saya ini orang yang pernah kerja di pemerintah. Siap. Kalau bicara perusahaan, saya pernah kerja di perusahaan asing. Ya, jadi tapi memang awalnya saya kerja dari NGO. Jadi saya rasa semua bagaimana kerja semua ini untuk membedakan sebenarnya menggunakan pisau ini bagaimana membelah mana yang sebenarnya kita pakai di dalam menyelesaikan persoalan di Papua hari ini. Semua yang tadi saya cerita itu kerja di pemerintah, iya.
orang akan semua mendapat gaji, memang semua dapat uang yang sama. Kerja di perusahaan juga sama. Kalau kita bicara dari situ ya, mungkin ada orang, oh karena mungkin tidak kerja, mungkin. Tapi saya sudah pernah kerja di semua itu. Kadang perspektifnya begitu, karena mungkin karena tidak pernah kerja, tidak kerja, jadi akhirnya kerja di NGO. Tapi saya tidak, saya bilang saya sudah pernah kerja di semua itu. Mau perusahaan asing saya kerja, di pemerintah saya pernah kerja, NGO saya kerja. Jadi itu mau menjawab semua pertanyaan yang bilang, ini mungkin karena tempat pelarian kita, itu bukan tidak. Jadi itu sebenarnya saya kerasa ini karena saya berani membuktikan itu bahwa kerja ini melekat di dalam hati, karena apa yang kami perjuangkan itu akhirnya dipakai oleh pemerintah yang menggunakan uang negara, misalnya menggunakan APBD misalnya, APBN misalnya. Itu bisa contoh. Kami pernah mendorong kawasan MHA masuk di RCP3K kementerian. Itu dipakai oleh kementerian. Bahkan itu idenya dari kami, gila. Gitu. Dan itu saya rasa bahwa itu berhasil, dan itu melekat bahwa ternyata perjuangan masyarakat adat itu membantu memitigasi hal-hal yang kemudian mengancam masyarakat adat, bahkan ruang hidup mereka, gitu, memitigasinya. Jadi kita sudah memitigasi hal-hal ruang. Hal yang melekat adalah salah adalah perda, ya. Kita bikin perda. Kalau di pemerintah saya pernah bikin perda. Jadi kebetulan waktu itu anggota DPR, ya saya tahu bagaimana regulasinya kita buat, bagaimana kita gunakan kewenangan di DPR-nya untuk. Jadi ini semua sisi ini tergantung kita mau menggunakan tidak untuk masyarakat tidak. Benar. Memang banyak orang semua akan ada di sana, tapi apa tidak mereka bisa mampu membuat regulasi yang berpihak-pihak, itu soal. Jadi tidak semua orang juga persoalan ini, karena itu kembali lagi siapa yang punya hati melihat ini lebih dalam. Karena sampai di sini ini kita melihat Papua, pengetahuan yang ada ini dalam dan luas. Jadi kalau lihat itu berarti ya kita bisa membantu dari mana kita berada. Jadi sebenarnya saya bilang tergantung kualitas masing-masing siapa mau kerja. Karena mau di mana saja, mau di dalam sistem atau di luar sistem tergantung kualitas. Mau di dalam sistem atau di luar sistem, ya kalau kita lihat kita bisa bikin. Dan hari ini kita masih seperti ini, seperti yang ada, dan orang semua mungkin jadikan tempat yang kita kerja di laboratorium, orang belajar sama-sama. Karena mereka tidak membayangkan itu terjadi, karena energi yang kita kasih betul-betul. Saya setiap hari berpikir tentang sesuatu hal, itu saya berpikir, jadi energinya bisa masuk terus ke sana, dan itu akan suatu ketika akan mungkin memang lama, prosesnya lama, karena yang berjuang sedikit orang. Di dunia yang kita kerjain sedikit orang berjuang, beda di dunia yang orang menggunakan APBD, APBN dan segala macam, itu banyak orang, tapi yang kita kerjain sedikit orang. Tapi saya yakin hal-hal yang positif itu akan muncul, mungkin itu. Oke, Kakak Ning, saya mau tanya Kak Ning lagi, kira-kira bagaimana Kakak Ning punya harapan, atau apa yang Kak Ning harapkan kepada teman-teman pemuda-pemudi Papua ke depan? Ya, harapan dan keinginan untuk anak muda ke depan, ya, apalagi untuk anak-anak Papua. Ya, kalau kita lihat dunia sekarang yang semakin canggih, mulai meninggalkan budaya, sedangkan anak-anak muda itu mereka harus paham bahwa ada hak-hak mereka yang masih harus diperjuangkan hingga saat ini begitu. Dan perlu kontribusi dari anak-anak muda ini, karena mereka merupakan penerus dan generasi selanjutnya. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Dan kalau tidak mau berjuang, ya siapa yang akan berjuang begitu? Maunya anak muda ke depannya adalah mereka mengerti dan memahami soal perjuangan-perjuangan yang sedang dilakukan oleh para orang tua mereka. Seperti yang tadi Kakak Tori bilang, untuk memperjuangkan hak ini masih sedikit, tidak banyak orang yang bekerja di sini begitu. Dan beberapa orang juga yang masih berpikir bahwa buat apa, untuk apa, padahal perusahaan masuk di depan mata, kerusakan alam terjadi di depan mata. Ya seperti itu, makanya mereka perlu disadari dari sekarang, mereka perlu memahami pentingnya untuk menjaga apa yang sebenarnya mereka punya, dan tahu bahwa ini merupakan titipan daripada leluhur untuk kita sebagai anak muda mempertahankan apa yang harus dipertahankan. Kita tahu bahwa hutan Papua merupakan paru-paru dunia.
kita mengerti bahwa hutan Papua, laut Papua juga merupakan paru-paru dunia. Kalau titik terakhir ada di kita ini, kalau kita sebagai anak muda tidak mengerti untuk menjaga dan melindungi apa yang sebenarnya kita punya, terus ini akan kemana dan bagaimana? Sedangkan harapannya ada di anak-anak muda ini. Kita bisa mengelola apa yang kita punya, bukan berarti anak-anak muda ini dipaksa untuk melindungi apa yang mereka punya dan mereka tertinggal dengan ketinggalan zaman gitu, tidak. Mereka tetap bisa mengelola apa yang mereka punya, menjaga tanah ini dengan mengikuti zaman yang ada, dengan percepatan teknologi yang ada sekarang. Nah itu hal-hal itu yang ingin rasanya, ayo anak muda Papua, ayo kita sama-sama begitu. Dan bukan berarti karena mengurus tanah ini akhirnya kita ketinggalan, tidak. Malah akan menjadi hal yang luar biasa ketika sebagai anak muda di Papua ini mereka paham bahwa ini mereka punya dan mereka jaga dan tinggal ada di sini saja, di tempat lain sudah tidak ada lagi. Seperti itu kakak. Baik, siap Kaning. Berarti memang harapan Kaning supaya teman-teman pemuda-pemudi Papua bisa menjaga mereka punya tanah ini tanpa harus terbilang merasa ketinggalan Iya. begitu. Tapi bisa menyeimbangi antara Perubahan teknologi yang ada. Iya, benar sekali. Iya. Jadi harus bisa menyeimbangkan. Ya. Baik. Iya, harapan lagi dari Kakak Tori. Pertama ya kalau saya harapan saya melihat perjuangan masyarakat adat dan anak muda bahkan semua masyarakat adat ya ke depan adalah pertama kita tidak tidak bisa terbuai dengan situasi kebijakan pembangunan hari ini. Karena itu semua yang ada di kebijakan yang ada baik itu dari sisi otsus itu tidak memberikan harapan kepada masyarakat adat karena kita sudah punya eksperimen bahwa semua kebijakan yang ada itu tidak menolong masyarakat adat. Yang bisa menolong adalah bagaimana mereka menjaga hutan, mereka menjaga dusun mereka, menjaga laut, dan anak-anak muda hari ini sudah harus memitigasi kemungkinan ancaman yang terjadi ke depan. Salah satunya adalah melihat situasi tren kebijakan pemerintah dengan percepatan PSN dan segala macam hari ini mengancam Papua, dan kita baru saja kemarin soal Raja Ampat dan segala macam. Ini minimum sudah menjadi catatan awal untuk kita bagaimana melihat Papua ini ada apa. Begitu. Papua ini mau kemana begitu. Jadi semua orang sudah membaca tanda-tanda dari situasi yang akan terjadi hari ini. Baik itu kebijakan pemerintah terkait dengan PSN yang hari ini ya kita juga melihat situasi Papua punya potret masa lalu dan menghubungkan dengan hari ini. Sebenarnya tidak ada keberpihakan dari pemerintah terhadap kebijakan yang turun. Saya berani bilang tidak ada kebijakan karena kalau ada kebijakan yang baik tidak mungkin ada konflik. Kita mengukurnya begitu. Kalau ada sesuatu yang menyenangkan tidak mungkin ada konflik di masyarakat. Ada konflik berarti sesuatu yang menyenangkan. Jadi kita bisa mengukur konflik yang terjadi di Papua secara umumnya. Sorong kemarin kita soal Raja Ampat, tambah dan segala macam. Artinya kebijakan-kebijakan ini bagi kita hari ini tidak menguntungkan. Dengan demikian konflik itu bermunculan karena kebijakan tidak menguntungkan. Jadi ke depan kita sudah perlu melihat hutan itu penting, laut penting. Semua orang harus menahan diri, tidak menghabiskan hari ini. Jadi kita masih makan tapi makan untuk ada dan sendiri pemakan. Jadi saya bawa kue dari kota buat Nancy misalnya, artinya bukan saya makan, titipan, tapi ada titipan. Jadi kita ini pembawa titipan untuk anak cucu kita. Jadi analoginya begitu. Jadi Papua ini sekarang ini bukan sumber daya alam yang ada, kekayaan alam bukan milik kita, milik anak cucu. Kalau saya bawa kue dari kota, bawa ke kampung, titip bawa kue, ya makan di kampung gitu. Bukan saya makan. Jadi analoginya berpikirnya kita begitu bahwa kita ini penjaga supaya mereka bisa makan sama.
kalau kita bicara dari sisi kemanusiaan, ya mereka dapat apa namanya gizi yang sama. Gitu. Kalau saya gizinya baik, ya mereka juga harus perlu dapat gizi yang baik. Jadi itu, jadi cara berpikirnya begitu. Jadi supaya jangan kita rakus hari ini, ya kerakusan itu ditahan lah, bukan dihentikan, ditahan supaya saya bisa makan, besok orang lain bisa makan. Terima kasih. Iya, mungkin Kaning bisa memberikan pesan closing statement untuk teman-teman. Oke. Untuk teman-teman, khususnya untuk anak-anak Papua, yang saya mau sampaikan bahwa jangan malu. Jangan malu untuk berani mempertahankan apa yang menjadi milik kita. Jangan malu untuk bersuara tentang apa yang sebenarnya kita miliki, apalagi khusus untuk perempuan yang di luar sana yang merasa bahwa soal hak atas tanah, soal hak atas hutan dan laut itu menjadi keputusan para lelaki. Tidak, karena pada saat ini suara perempuan itu dibutuhkan juga, dan aksi dari para perempuan-perempuan ini sebenarnya yang menjadi utama, karena perempuanlah ini yang menjadi garda utama untuk menjadi pendidik untuk generasi selanjutnya. Jadi tetap mempertahankan apa yang kita punya dengan teknologi dan informasi sekarang yang semakin modern, tetap mempertahankan yang sebenarnya akan menjadi milik kita, dan kita mengelola itu tanpa meninggalkan nilai budaya di dalamnya, tapi mengikuti zaman yang ada sekarang. Gitu. Oke, Kaning, terima kasih. Kak Tori bisa sampaikan closing statement pada teman-teman. Ya, closing statement. Saya tadi bilang bahwa kita ini mewakili semua orang yang hidup di tanah ini. Jadi ketika hari ini kita tidak berjuang, ya hari ini pemuda di Sorong Raya dan Papua Barat dan Papua pada umumnya tidak berjuang atas sumber daya alam mereka, mempertahankan eksistensi mereka terhadap ruang hidup mereka. Jangan mereka mimpi bahwa suatu ketika mereka akan hidup. Itu bayangan kemudian, tapi tidak mungkin mereka akan hidup. Karena tadi saya bilang masyarakat adat dan tanah itu satu kesatuan, tidak bisa mereka. Termasuk pengetahuannya. Sains tradisional, pengetahuan tradisional itu satu yang ini tidak terlepas. Jadi jangan kita membayangkan ada kehidupan di sana yang baik, tidak mungkin. Kehidupan yang baik itu tergantung ruang hidup kita yang masih utuh. Gitu. Jadi kehidupan yang baik itu hanya tergantung ruang hidup, bukan bangunan bertingkat. Jadi tergantung masih ada pohon sagu, masih ada hutan, masih ada kayu, masih ada ikan yang baik, masih ada ruang hidup yang saling mengkait antara kita dan hutan, laut. Mungkin itu. Oke, siap. Berarti intinya adalah lingkungan itu ada, berarti masyarakat adat tetap ada juga. Kalau lingkungan itu ada, masyarakat adatnya mau bagaimana? Ya, hidupnya seperti apa? Ya itu. Kan kita tidak bisa hidup tidak bisa membayangkan kehidupan yang baik itu diukur dari bangunan, tidak bisa. Diukur dari bagaimana seberapa banyak nilai adat yang masih utuh, seberapa banyak air yang masih mengalir, seberapa banyak masih ada satwa yang masih ada di situ. Jadi itu diukur dari situ, bukan diukur dari bangunan. Bangunan itu tidak bisa diukur karena bangunan itu tidak bisa berkembang. Yang berkembang adalah ruang hidup. Sumber daya alam terjaga, maka masyarakat adat akan sejahtera. Oke, iya. Jadi setelah kita bincang-bincang dengan Kakak Tori dan juga Kakak Ningsih, kita dapat menyimpulkan bahwa bangunan itu bukan menjadi sebuah ukuran, tetapi semua itu bisa diukur dari lingkungan yang terjaga dan masyarakat yang sejahtera.